Agrinak punya ya. Agrinak punya ini Agrinak itu Balai Penelitian Ternak ya, Balitnak namanya, Balai Penelitian Ternak dari Kementerian Pertanian. Nah, itik Alabi Master Agrinak berasal dari itik Lokar Lumpun Alabio yang disilangkan ya dari Kalimantan Selatan. Punya Kalimantan ini ya. Oke. Nah, kemudian itik Alabi Master ini ya. Ya, itu LB Master Agrinak ini ya karakteristiknya postur tubuhnya tidak terlalu tegak dan tidak ramping, warna bulu betina dewasa hitam putih pada kepala bagian atas coklat ya. Warna bulu jantan dewasa coklat ya, total-total hitam atau putih ya pada kepala bagian seperti tadi itu ya ke atas pada warna ini ya. Nanti tinggal ya, kalau diapalin ini amit-amit susahnya lebih baik kalau kita lihat ya. Itik Alabi Master kalau dibandingkan dengan tetuanya Itik Alabio ya yang paling menciri itu ialah di penampilan ini Pak Bas lihat ini lurus begini dia posisinya ya jantannya ya serat gitu kan ya nah ini biasanya yang jantan kalau Alabio itu nah ini ekornya kayak betinanya naik gitu serat gitu kan. Nah, yang lain-lainnya ini agak cenderung agak keputihan dibanding dengan gininya ya. Posisi tubuhnya kita tahu. Yang penting alabio ini ya ini dah warna campuran putih, abu-abu, kemudian kuning, lurus begini ya. Kalau dibandingkan dengan Mojokerto kan beda sekali kan. Titik Mojosari itu ya. Nah, kemudian ada Itik Alabi Master 1 Agri. Nah, keunggulannya apa Itik Alabi Master ini ya tercantum dalam kementerian ini ya. Bobot badannya kalau dibandingkan dengan tetuanya lebih ringan dia 1,4 ya, betinanya 1,3 sampai 1,5. Umur pertama bertelur ya. Nah, ini lebih kalau dibandingkan dengan Mojosari maupun Itik Alabio dia lebih lebih cepat menghasilkan telur adik. Ya. Nah, kalau Mojosarinya ya itu 7 bulan baru stabil, 6 bulan baru nelur dia belajar. Nah, tetapi kalau Alabi Master ini lebih dia 4,5 bulan, 4,5 bulan udah keluar telurnya dia. Ya ini 4,5 ya 4,5 sampai 5 bulan sudah telur ya. Produksi telurnya ya hampir sama ya. 287 kan kalau itu Alabi 285 86 per butir per ekor per tahun. Telur memiliki daya tetas tinggi. Ya, artinya biasanya kalau kita menyilangkan ITAD, hasil persilangan itu cenderung kadang-kadang menurun fertilitasnya. Nah, tetapi untuk itik Alabi Master ini tidak terjadi penurunan fertilitas. Ya. Nah, sama dengan kalau kita ngomongin sapi, ya, sapi sapi Bali itu luar biasa kesuburannya. Ya, enggak ada yang bisa ngalahin sapi Bali kesuburannya. Nah, ketika disilangkan dengan sapi-sapi eksotik kayak sapi simental, F1-nya masih subur. Ya, nah ketika F1 ini disilangkan lagi dengan sapi simental, F2-nya ini sudah mulai sudah kacau kesuburannya dia. Ya, tingkat kesuburannya rendah. Nah, gitu biasanya kalau kita melakukan silangan-silangan begitu. Unggas juga, misalnya ayam disilangkan dengan ayam hutan, ya, ayam lokal, ayam hutan jantan disilangkan dengan ayam lokal, ya, ayam kampung lokal menjadi bekisar. Bekisar tuh apa namanya? Bekisar betina itu fertilitasnya rendah sekali. Ya rendah sekali fertilitasnya. Paling fertilitasnya hanya 25 sampai 30% dari telur yang dierami itu gitu. Atas, tapi fertilitasnya sangat rendah. Nah, ini untuk IT Alabi Master ini fertilitasnya hampir hampir bisa dipertahankan Adik, ya. Masih 75 sampai 80%, masih tinggi sekali fertilitas. Ya kan? Nah, sifat unggulnya dapat diturunkan sehingga turunannya menjadi jenis itik hibrida yang memiliki karakteristik sama dengan induknya. Apabila dikawinkan dengan itik Mujo Master 1, agregat jantan akan menghasilkan istik master yang memiliki produktivitas yang lebih baik. Dan nah ini ya, kalau agrinak ini ya, agrinak ini disilangkan lagi apabila dikawinkan dengan itik Mojosari. Nah, tadi kan Alabi Master ini kan asal usulnya kan dari itik Alabio dari Kalimantan, ya. Nah, itik Alabio diutik-utik, ya, sama mentannya Kementerian Pertaniannya menghasilkan Agrinak 1. Nah, kemudian Agrinak 1 ini ya disilangkan dengan Mojosari, nah, akan menghasilkan itik hibrid ya akan menjadi itik master namanya ya yang produktivitasnya jauh lebih baik daripada induknya. Nah, sekarang ngomongin nih ya itik Mojosari Master 1 Agrinak ya juga ya Kementerian Pertanian yang menghasilkan.
Itik Mujo Master. Ya, Itik Mujo Master itu ialah Agrinak satu dikawinkan dengan Mujo Sari menghasilkan Itik Mujo Master. Mujo Master satu. Ya, bobot badan betinanya 1,4, 1,55 ya. Bobot badan jantannya, nah ini lebih 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 ramping itiknya dibandingkan tetuanya Mujosari maupun itik apa namanya itik Alabio ya. Produksi telurnya, nah ini produksi telurnya ya 250 butir per tahun pada umur pertama bertelur 22-24 minggu dengan bobot telur. Nah ini kan karena itiknya ramping ya maka bobot telur. Nah ini produksi telurnya juga agak agak lebih sedikit ya 250 kan. Sedangkan tetuanya itu bisa mencapai sampai 260-an ya. Ya. Merupakan salah satu galur itik hasil pemuliaan dari rumpun itik Mojosari. Nah makanya itu dah ya Agrinak ya Agrinak itu kan dari Alabio nah dikawinkan dengan Mujosari menghasilkan Mujosari Master satu. Sifat kualitatif jantan ya dada abu-abu keputihan nah itu dihafalin deh. Ya. Itik Master. Itik Master ini asal usulnya, Itik Master itu merupakan itik hibrida hasil persilangan oleh Balai Penelitian Ternak Kementerian Pertanian. Itik Master merupakan galur itik hasil persilangan antara itik Mojo Master jantan dan itik Alabi Master betina. Ini dah ya. Terus di F1-nya disilangkan sama-sama F1. Ya, ini itik Master. Tadi ini namanya itik Mojo Master kan. Mojo Master itu Mojo Sarinya induknya dikawinkan. Tadi kan ada Alabi Master satu, Mojo Master satu. Nah, sekarang Alabi Master satu dengan Mojo Master satu dikawinkan menghasilkan itik Master. Ya itulah yang disebut dengan apa namanya eh, teknologi pembibitan ade ya silang-silangkan kan induk jantan, induk betina ya kemudian dikawinkan dengan itik tipe lain. Ini kan kita asal usul kita itu kan ada itik Mojosari dan itik Alabio ya. Nah setelah diutak-atik itik Mojosarinya itu lebih produktif menghasilkan mucosari satu. Alabionya setelah diutik-utik ya, kemudian diseleksi ya, hasilnya anak-anak yang diutik-utik diseleksi ini diseleksi itu maksudnya alabio itu diseleksi yang mempunyai apa namanya tingkat produktivitas yang tinggi, bertelur lebih cepat. Nah, itu diseleksi tuh. Mana dikumpul-kumpulin, langsung di, diintensifkan. Nah, itu menghasilkan titik lain. Nah, misalnya itu udah Mojo, Mojo Master, Alabio Master. Nah, setelah yang unggul-unggul ini sekarang membuat itik hibrid. Hibrid itu antar spesies ini disilangkan, nah, baru menghasilkan itik master. Ya. Karakteristiknya yaitu penentuan jenis kelamin dapat dilakukan pada saat ini sudah mempunyai itik master ini sudah mempunyai karakteristik adik. Untuk menentukan jenis kelaminnya dilakukan pada saat menetas ya deoldak berdasarkan warna bulu. Ya. Kemudian deodaknya master jantan memiliki warna punggung hitam, sedangkan deodak master betina memiliki warna punggung coklat. Nah, ini sudah luar biasa ini. Ya, istik master ini sudah mempunyai karakteristik sehingga kita tidak usah melakukan sexing. Ya, kalau itik mojosari dan itik alabio ini ketika menetas, ya kita lakukan sexing, adik. Nah, sexing untuk menentukan jantan dan betina itu kita melihat dari kloakanya ya di kloakanya yang jantan itu ada bintik ya bintik di kloaka sejenis bintik itu bintik itu ya nanti akan berkembang menjadi penis dia sedangkan yang betina tidak ada bintik itu tidak kalau kalau kloakanya kita belit nah itu dah nanti kita seleksi berdasarkan itu ya istilahnya pakai sexing begitu kan dengan melihat alat kelaminnya. Nah, tetapi untuk itik master ini, nah ini bisa dibedakan dari bulu, Adek. Yang jantan nanti warna punggungnya hitam, sedangkan yang betina warna punggungnya coklat. Nah, itu gampang dah menentukan, ya. Sama halnya kalau apa buat ayam bekisar ya, buat ayam bekisar. Jantan betina itu kita bisa lihat ya. Kalau misalnya ayam membuat ayam bekisar dengan menggunakan ayam lokal, induknya ayam lokal yang kakinya putih atau kakinya kuning. Ingat ya,
ayam lokal, ayam kampung lokal sebagai induknya harus menggunakan kaki putih dan kaki kuning, dikawinkan dengan ayam hutan. Nanti bekisar yang lahir ini, kalau putih pasti jantan deh. Nanti kalau lahir begitu lahir pecah telurnya, kalau kakinya kuning atau putih pasti jantan. Kalau kakinya coklat betina, ada bekisar betina dia gitu. Tetapi kalau menggunakan ayam lokal betina yang kakinya hitam, susah melakukan seleksi deh. Ya, nanti akan semua hitam kakinya, coklat atau hitam, nggak bisa kita bedakan mana jantan mana betina. Itu. Nah, itik master ini ya persilangan antara apa namanya Alabi Master dan Mujo Master satu. Nah, nanti anak-anaknya deodaknya, nah, kalau unggas deocik namanya, kalau kalau anaknya itik deodak ya, yang berwarna jantan nanti di garis punggungnya ya, jantan memiliki garis punggung hitam dia. Ketika garis punggung yang berwarna coklat berarti itu betina ya. Nah, itik master betina ini cocok digunakan sebagai itik petelur ya. Nah, masih membutuhkan sampai dua siklus produksi. Ya, dua siklus produksi. Ya. Kalau biasanya kalau di ayam itu ayam petelur kita hanya menggunakan 1 tahun ya. Nah, kalau itu sudah mengalami penuaan, penurunan produksi dia. Istik masa jantan sebagai hasil ikutan pertumbuhan relatif cepat. Bobot badannya 1, umur sampai 10 minggu. Sangat potensial sebagai penghasil daging. Nah, keunggulannya apa? Umur pertama bertelur lebih cepat ya. Bapak bilang tadi ya, biasanya tetuanya Alabio sama itik Mojosarinya itu ya 6 bulan baru belajar bertelur deh. 7 bulan baru konsisten ya, stabil gininya. Nah, setelah diutik-utik menjadi itik master 4,5 bulan, 5 bulan udah bertelur dan nah, itu dah ya keunggulannya dia. Ya keunggulannya cepat dia bertelur, cepat berproduksi. Ya pertumbuhan itik yang relatif cepat ya serta tingkat kematiannya relatif. Nah, ini kan dikaitkan dengan ketahanan menghadapi penyakit ya daripada itik lokal lainnya. Kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga cocok dibudidayakan di lingkungan terkurung atau kandang, ya, itu ya. Nah, tetapi misalnya itik Mojosari dan itik itik Alabio, apalagi di Kalimantan, Alabio di Kalimantan itu memang harus Kalimantan itu kan banyak air di sana kan, sungai-sungai besar, ada macam-macam, kan ada rawa dan sana. Nah, itik master ini ya sudah bisa apa namanya di lingkungan terkurung, ya sudah adaptasinya sudah luar biasa dia, ya. Warna bulu deodak master jantan tadi kan sudah kan coklat tua atau kehitaman, yang sedangkan betina coklat muda ya. Warna bulu DOD yang berbeda antara jantan dan betina sehingga memudahkan ya seksinya. Tadi kan Pak Bas bilang kan seksinya mudah, tidak lagi membelit kloakanya. Ya, nah kalau nggak peka melakukan pembelitan pada kloaka, dibelit kloakanya untuk menemukan kalau seandainya ada titik ya sejenis tonjolan di kloakanya itu jantan. Kalau sudah mulus kloakanya tidak ada tonjolan sama sekali, nah itu betina. Itu biasanya Pak Bas kalau melakukan seksi. Jauh lebih gampang melakukan sexing pada itik dibandingkan melakukan sexing pada ayam. Pada ayam nggak tega kecil sekali soalnya ketika dibelit gininya apa namanya kloakanya itu kadang-kadang bunyi dia nggak tahan ya, ya. Kalau itik tuh lebih kuat ya, lebih tahan ya gininya. Lebih tega apa bebas melakukan apa namanya sexing pada itik dibandingkan pada ayam. Itik master betina cocok digunakan sebagai itik petelur, menguntungkan sampai bisa 2 siklus bertelur digunakan. Setelah 2 siklus, itik master betina dapat dijual sebagai itik pedaging. Ya, itik master jantan ya sebagai hasil ikutan tetasan. Nah, bobotnya ini kan. Nah ini ada ya. Ini itik mujosari jantan, itik alabio jantan, nah, menghasilkan istik master jantan. Istik master betina, nah, jantan betinanya ini sekarang, nah ini dah seperti ini jadinya dia. Ya setelah disilangkan. Itik master merupakan persilangan dari itik mujosari dan itik alabi master. Ya. Itik alabio betina ini menjadi itik master jantan, itik master betina. Oke.
Nah, sekarang ini ada SNI deh, SNI untuk itik alabio muda. Nah, standar ini dirumuskan untuk mendukung pelestarian sumber daya genetik ternak asli Indonesia, perlindungan konsumen, peningkatan ruangnya. Ini kan nanti pelajari adik ya. SNI SNI ini tinggal tidak bisa dikembangkan karena sudah kalau sudah SNI itu sudah baku kata-katanya ditulis begitu kan, ya tinggal baca aja SNI-nya, ya istilah dan definisi. Ya ini istilah dan definisinya ada ya. Ada apa yang disebut dengan bibit induk itik alabio muda ya, bibit induk itik alabio pada periode muda. Bibit induk muda ini itik jantan maupun betina dewasa kelamin berumur 4 bulan sampai dengan 5 bulan. Yaitu disebut dengan bibit induk muda. Bibit, bibit induk itik alabio muda. Bibit induk muda. Itik alabio, itik lokal yang merupakan sumber daya genetik ya, Kalimantan Selatan. Itik niaga. Nah, ada istilah itik niaga, itik niaga itu itik final stock ini. Itik yang dibudidayakan untuk produksi telur konsumsi. Ini kan biar tahu nanti ada beberapa istilahnya. Kalau adik mendengar istilah itik niaga atau final stock ini adalah itik yang dibudidayakan untuk produksi telur konsumsi. Bukan untuk bibit ya. Telurnya itu bukan ditetaskan untuk menjadi bibitnya, telurnya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ada petugas berwenang. Dokter hewan pemerintah yang diberikan kewenangan oleh gubernur bupati untuk melaksanakan tindakan kesehatan hewan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan. Ini ada istilahnya sumber daya genetik ternak. Apa yang disebutnya itu nanti dipelajari saja di SNI-nya. Klasifikasi mutu bibit induk di alam anak-anak. Persyaratan mutu, persyaratan umum. Ini istilah-istilah deh ya, istilah-istilah yang ada di SNI itu biar biar apa namanya? Kalau berkaitan dengan persyaratan mutu, persyaratan umum tentang itik, apa maksudnya? Ini seperti ini. Ya, seperti ini maksudnya. Itu sudah tertera di SNI-nya itu semua. Ada persyaratan kualitatif dan persyaratan jantan muda. Nah, ini postur tubuh tegak. Nah, itu dah masing-masing titik mempunyai gini dia ya. Terdapat bulu putih. Nah, ini masing-masing titik. Nah, ini membentuk sudut. Nah, gambar bibit itik ala bio jantan muda tampak. Nah, ini itik ala bio tadi kan. Ekor ya. Itik ala bio asal Kalimantan deh. Nah, ini lebih lebih teliti lagi nih, dirinci lagi dia ya. Pak Rohibin ini yang disebut dengan apa namanya melakukan pemuliabiakan, Dek. Ya, pemuliabiakan itu kaitannya dengan standarisasi. Yang begini-begini dipelajari nih, warna gambar, paruh, bibit, itik alabio jantan muda, bulu putih melintang dari pangkal paruh ke bagian belakang kepala. Ya, nah makanya nih teman-teman sahabat kita di peternakan ini lebih gini, lebih mempelajari ini secara detail ya, mempelajari ini orang-orang peternakan itu ya panjang mulut canggih itu diukur dia ya, ini ada garis melintang garis apa-apa dia punya teman-teman di peternakan yang berkait dengan pemuliabiakan. Dari sini dia mengambil standar nanti. Nah, ini kalau sudah begini bentuknya ini sudah lepas dari standar tahu dia ya. Oke, ya. Ini kakinya diamati kakinya seperti apa gitu kan, kaki bibit ala biojantan muda. Nah, ini kan nih saat gini-gininya ini ya. Ini untuk melakukan standarisasi seleksi deh ya. Kapan kita ini terstandari. Nah, barangkali kalau nanti di dadanya ini tidak seperti ini gambarannya. Misalnya lewat sampai lehernya ini nyambung umpama putihnya dari leher sampai ke temboloknya ini mungkin, nah ini udah lepas dari standarnya kan gitu kan. Ya, leher, ventral, dada dan perut kan ada warna-warna di sini dan sebagainya. Nah, ini sayap ini kan begitu gini ya. Sayap bibit itik alabio jantan muda, keterangan bulu sayap primer, bulu sayap sekunder. Nah, jadi sayap primernya harus ada seperti ini deh, warna apa namanya kilau seperti ini gitu loh. Ya, nah ini ya ini yang kalau kita ngomongin terstandarisasi bibit itu seperti ini ya deh ya. Bibit. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ekor melingkar pada bagian ekornya ini dah ya. Bulu ekor bibit itik alabio jantan muda tuh. Ya, satu atau dua berbalik gini bagian atasnya itu ya ada melingkar seperti ini dia. Tuh. Ya, nah persyaratan betinanya nih
Ini baca nanti ya syarat-syaratnya kan. Nah, ini betinanya ya, ya pelipisnya bagaimana, punggung frontalnya seperti apa, punggung kaudalnya ini ini semua mempunyai corak-corak khusus dia. Gitu ya, untuk melakukan standarisasinya. Ini betinanya tadi kan itu yang tadi kan jantannya. Ini ada noda di sini nih. Ini merupakan karakteristik ujung paruh yang berwarna hitam. Mungkin kalau kuning saja mungkin akan beda ya. Kuning saja nggak ada paruhnya. Nah, ini bukan bukan alabio, bukan alabio yang terstandarisasi ya. Gitu kan. Nah, ini tuh ini ada khas-khasnya semua sudah ditulis di sini, khas-khasnya. Ya, bulu putih melintang dari pangkal paruh ke bagian belakang kepala. Ya. Kakinya, kaki itu alabio betina muda. Nah, ini kan bentuk ya, leher, dada dan perutnya seperti ini dia posisinya. Ya bulu-bulunya tadi yang betinanya ya. Ya, ini kan kalau tadi hampir hampir semuanya berwarna mengkilap begini ya. Sayap primer dan sayap sekundernya. Ya. Nah, ini bulu ekornya yang betina itu seperti ini. Tadi yang jantannya ada yang ya melingkar satu atau dua bulunya melingkar. Nah, kemudian ada persyaratan kuantitatif, persyaratan umum bibit badan S1400 gram. Ya, tinggal baca aja deh ya. Nah, ini tentang bibit itik induk ya, itik alabio master. Tadi kan sudah ada ketentuan yang jantan itu ya garis hitam atau kecoklatan. Jantan dia kalau betinanya lebih muda dia ada garisnya ya. Di sini kacau nih nggak lihat ini mana yang mana nih jantan dan betina. Oke ya. Bibit niaga final stok alabio itik yang ini setelah-setelah nih ada yang dibudidayakan untuk menghasilkan telur konsumsi. DOC, DOD ini kalau di kampung orang Indonesia tuh bilang ada meri namanya deh. Meri itu ya memeri namanya. Memeri itu ialah itu dah anaknya itik namanya memeri ya. Memeri, meri, meri umur sehari. Deoldak ya. Nanti kalau orang bilang meri itu ya itu dah anaknya itik umur sehari ya. Meri ya. Oke ya. Persyaratan kualitatifnya warna ya warna apa gitu kan nanti ya, warna atas kepala sampai punggung bulu berwarna coklat sampai hitam di bagian samping kepala. Oke. Kondisi fisik persyaratan kuantitatif ya bobot diodiknya ini tadi kan ngomongin diodik apa namanya eh, ngomongin merinya ya syarat-syarat meri yang standar itu seperti apa ya dibaca nih persyaratan kualitatif warna gimana gitu kan nah terus saya baca-baca kan ya kondisi fisik persyaratan kuantitatifnya bobot meri yang baik itu berapa ya ya nah kalau kalau ada beli ayam boiler juga gitu ada ya boiler ayam petelur ayam petelur juga begitu ya untuk ayam petelur ya DOC-nya itu semua mempunyai standarisasi ya deh ya kaitannya dengan apa namanya teknologi pembibitan itu namanya bibit itu semua terstandarisasi termasuk inilah bibit IT apa gitu. Nah ini harapannya Pak Ebas nggak akalan ngapalin ini semua yang begini. Ini artinya ketika adik berencana gitu loh kan berkaitan dengan teknik pemeliharaan unggas, baik itu itik, entok, apapun ya ya itik petelur, pedaging itu semua mempunyai standarisasi SNI. Ya babi apapun deh, sapi Bali. Nah, ketika adik belum memahami secara performanya belum memahami, baca SNI-nya biar nggak kecelin nanti. Setelah beli bibit ternyata bibitnya aneh-aneh gitu loh, bibit yang tidak terstandarisasi dibeli karena nggak tahu gitu loh. Nah, itulah baca ya. Pak Ibas tadi di awal kan itu kan cari SNI karakteristik standarisasi nasional umpama untuk meri ya itik master gitu klik beri itik master lihat dah nanti kan oh ukurannya berat badannya sekian warnanya sekian ya spesifiknya sekian gitu nanti baca di sini ya baca di sini. Nah, kalau sudah menjadi ahli meri nggak usah ngomongin bacaan udah ketahuan dah ya oke ya.
Nah, kemudian Bibestot, Parent Stock, Listrik Mujosari. Tadi kan Alabio kita omongin. Nah, sekarang Mujosarinya kita omongin di SNI-nya, Dek. Ya, nah ini dari Mujosari kan agak hitaman ini. Berbentuk botol tegak. Kan kita kalau dari luar tuh jelas bisa membedakan mana induk ini Mujosari, apa induknya dari Alabio. Kan kita tahu udah kan. Nanti diutik-utik, makanya ada istik hibrid. Hibrid itu disilangkan antara spesies Mujosari dan nah, jadi itu dah istik master itu sudah menjadi istik hibrid. Nah, ini dah ya semua nanti ada kriterianya persyaratan jantan muda, persyaratan betina muda, ya produksinya. Ini bagaimana caranya untuk seandainya mengambil contoh itik untuk dilakukan evaluasi. Ya dia persyaratan betina muda, persyaratan produksi. Ya, oke adek ya itu aja adek yang Pak Ebas apa namanya berikan teknologi teknologi apa namanya pembibitan ini adik ya Pak Ebas tidak begitu banyak tetapi eh, memang harus masuk kita harus tahu tahu mengenai teknologi pembibitan tetapi ilmunya yang sejatinya itu ada di teman-teman di peternakan. Oh, teman-teman di peternakan itu belajar detail mengenai teknologi pembibitan ini adik ya. Nah, tetapi kaitannya dengan proses teknologi pembibitan pada unggas intinya kalau adik mulai akan terjun ke ranah sana ya ingat ya yang berkaitan dengan standarisasi nasional mengenai bibit ya bibit apapun adik bibit apapun babi pokoknya semua ada babi sapi apapun itu sudah semuanya terstandarisasi SNI nasional ya klik di sana ya nanti tinggal kalau nggak tahu nomor SNI-nya klik aja ya standarisasi nasional apa gitu kan. Itik Mujosari, Itik Master, Itik Alabi Master keluar langsung SNI sekian. Nah, print, pelajari. Setelah dipelajari, bawa bukunya untuk menuju ke barangnya, itiknya. Benar nggak ini? Nah, kalau sudah benar terstandarisasi sudah ya, tuh kan. Nanti kadang-kadang ada peternak membilang, ya peternak membilang, wah ini sudah SNI loh Pak bibit saya gitu. Ya, kamu jangan percaya, kamu harus mempunyai acuan SNI yang kamu pegang. Ya, lihat dulu ke kandangnya. Ini ciri-cirinya gini, 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 gini. Oh, ini udah masuk nih. Ya, berat badannya, berat lahirnya, umur mudanya, ya, kira-kira timbangannya segini. Ah, ini udah masuk. Nah, baru transaksi gitu nanti. Ya, biar nggak dikecilin nanti. Ya, tanpa ada reference, kamu ambil-ambil saja. Nanti ketahuan pakarnya atau orang yang tahu persis mengenai ternak itu nanti kan sudah dipelihara gitu kan tidak sesuai nanti produksinya dengan yang kamu harapkan kan kamu jadi kecewa nanti. Ya, itu ada ya yang Pak Bebas apa namanya bisa jelaskan ke adik-adik mengenai teknologi pembibitan khususnya unggas yang Pak Bebas tadi jelaskan terfokus pada cara untuk pemilihan bibit itik ya yang asal usulnya yang merupakan kelas manuftah kita adalah itik Mojosari dari Jawa Timur dan itik Alabio dari Kalimantan. Kemudian Agrinak ya mengutik-utik itu menjadi Alabi Master satu, Mojo Master satu, Mojo Master satu dan Alabi Master dikawinkan menjadi itik hibrid yang disebut dengan itik Master. Nah, itu intinya ya. Nanti mengenai ciri-ciri khasnya baca. Bebas enggak? Bebas enggak ngapalin itu ada ya. Ya, capek ngapalin itu kan. Oke, ya. Silakan Ade kalau ada yang tanya deh mengenai teknologi pembibitan unggas ini Ade. Oke, ada? Ah, kalau tidak ada Ade ya kalau tidak ada ya habis ini minggu depan ada diskusi deh ya, ada presentasi paper ya. Halo. Mungkin iya dok, untuk minggu depan itu presentasi materi dokter.
dari Ya, itu dah kelompok. ya, yang mempunyai ya Sakila ya, siapa yang kelompok yang bertugas berkaitan dengan teknologi pembibitan unggas ini, siapkan papernya. Kita akan diskusi minggu depan. Ya, tolong diingatkan adik ya, bebas nanti lupa ya. Oke, Sakila ya, teman-teman yang lain ada ya. Kalau sudah, bebas akhiri adik ya. Boleh adik live ya dia. Terima kasih atas perhatiannya adik. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih.